100 juta yang mau jadi 110 tuh turun jadi 80. Uangnya lebih cepat hilang lagi, dan lu semua yang gaji UMR sok-sokan investasi jadi hedge fund manager, hilang semua duitnya akhirnya. Gua paham betul kok ya, para mafia uang itu pasti nggak suka gua bikin video seperti ini. Para sindikat global tuh yang gua nggak bisa stop tuh pasti nggak suka gua bikin video kayak gini. Tapi tenang aja, gua punya sesuatu di belakang gua. Di belakang gua itu adalah waktu yang mereka tidak punya. Kenapa akhirnya gua decide untuk bikin nyalain kamera seperti ini? Gua tuh orang yang pikir sangat panjang. Gua selalu main 10 langkah ke depan. Apakah ada yang nggak suka gua bikin begini? Mereka lah pasti, yang sindikat ini yang bikin ini. Tapi apakah gua takut? Enggak, aman. Kenapa? Karena di belakang gua ada waktu. Suatu saat mereka semua akan mati. Jadi untuk mengganti kekuasaan tuh tidak perlu diambil langsung. Untuk ngubah gamenya, gua nggak perlu langsung dobrak gini. Biarin aja dulu begini, nggak apa-apa. Tapi di saat mereka semua ini sudah mati, ya sama waktu, matinya sama waktu bukan sama gua. Mati sama waktu. Dan gua yakin teknologi biotech itu nggak akan secanggih itu, mereka udah tua semua gua tahu. Ini bakal mati di generasinya. Makanya kadang gua bikin video-video seperti ini, gua nggak ngomong ke semua generasi. Sorry nih buat yang 40, 50. Gua lebih pengen ngomong ke yang 15, 20, 25. Karena ini akan jadi generasi yang bareng gue dan gantiin depannya. Ketika ini udah depannya sama, kita punya konsensus yang sama, uang yang sama yang kita mau pakai itu mati semua. Ketika generasi ini udah jadi generasi penerus ya, gue akan di situ bikin sistem moneter yang fair. Uangnya tuh nggak bisa cetak sembarangan, uangnya fix. Dan kalian semua udah tahu uangnya di sini apa. Jadi Bitcoin untuk gue itu nggak cuma sekedar investasi, tapi alat untuk mengubah ini semua. Sistem moneter yang benar-benar fair dan adil. Nanti balik lagi persis kayak emas. Lu merasa aman kan sekarang di pekerjaan lu, karena lu digaji secara bulanan. Lu itu selalu disuruh diam dan bersyukur, ya kan? Oh jangan berisik-berisik ya, kamu diam aja ya, bersyukur ya dengan hidup yang kamu punya. Lu disuruh jadi orang biasa, mimpi lu ketinggian, dibunuh mimpi lu. Janganlah mimpi tinggi-tinggi, masa mau punya mobil sport, jangan. Bersyukur ya, bersyukur. Realistis aja yuk realistis yuk. Lu dari 0 ke 10 juta aja sudah hebat kok kamu. Yeay, sudah hebat. Mimpi lu diketawain ya, seolah itu tidak mungkin. Gue pun juga sama kok, kalau gue cerita dulu mah, orang-orang ketawain gue gitu. Ya, keluarga sendiri, semua ketawain gue. Karena sistem ini takut ya, ketika orang-orang seperti gue itu bangun. Jadi setiap kali lu denger di kuping lu ya, ada kayak norma sosial, gue tuh selalu ngomong apa yang gue mau. Gue nggak peduli orang nggak suka sama gue. Kan itu alasan yang gue jadi kaya in the first place kan. Ada orang nih tersinggung dengan apa yang gue ngomong, ya lu mati aja. Gue peduli setan lu hidup atau enggak. Mau orang bilang itu temen lu, bukan temen lu. Gue nggak butuh gitu, gue bener-bener nggak butuh. Mereka takut banget ada orang-orang baru kayak gue bangun. Kenapa?